Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Kalian sudah tahu berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada 2 macam. Selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Berikut ini contoh gambar rambu-rambu petunjuk tempat. Nah, gambar yang pertama ini adalah rambu petunjuk masjid. Gambar yang kedua adalah rambu petunjuk tempat rumah sakit. Dan gambar yang ketiga adalah rambu petunjuk tempat pom bensin. Perhatikan gambar berikut ini, ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Lengkapi tulisan pada papan petunjuk arah. Lengkapi sesuai posisi tempat yang ada pada gambar. Nah, coba kita lihat ya. Untuk arah lurus dengan tanda panah ke atas, kita lengkapi dengan pom bensin. Kemudian untuk arah ke kanan, ini rumah sakit. Dan untuk arah ke kiri, kita lengkapi dengan masjid. Perhatikan papan petunjuk berikut ini. Arah lurus adalah ke masjid, kemudian arah kanan ini adalah ke pura, dan arah kiri ini adalah ke vihara. Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Siti harus berjalan ke arah lurus. Dayu harus berjalan ke arah kanan. Lani harus berjalan ke arah kiri. Nah, berilah warna pada rambu petunjuk tempat beribadah berikut. Yang pertama adalah rumah ibadah umat Islam. Kita berikan warna ya, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua adalah rumah ibadah umat Buddha. Ini kita berikan warna, hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah rumah ibadah umat Hindu. Kita warnai, hasilnya seperti ini. Dan yang keempat adalah rumah ibadah umat Kristen. Kita warnai, hasilnya adalah seperti ini. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama. Berbagai jenis perbedaan disebut juga dengan keberagaman. Cobalah mencari tahu keragaman yang ada di kelasmu. Keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Nah, misalkan saja nama teman yang pertama adalah Vicky. Yang ia kunjungi adalah pantai. Kemudian yang kedua Amanda. Tempat yang ia kunjungi adalah gunung. 3 Angger, kebun binatang. 4 Dava. Tempat yang ia kunjungi adalah gunung. 5 Elsa. Tempat yang ia kunjungi adalah sawah. 6 Faris. Pantai. 7 Hafid, pantai juga. 8 Meisha, sungai. 9 Rilo, mengunjungi gunung. 10 Ferry, mengunjungi kebun binatang. 11 Najwa, tempat yang ia kunjungi adalah pantai. 12 Andri, tempat yang ia kunjungi adalah pantai. 13 Rafka, mengunjungi kebun binatang. 14 Retno, ia juga mengunjungi kebun binatang. 15 Rifa, tempat yang ia kunjungi adalah pantai. Nah, buatlah laporan hasil wawancaramu dalam bentuk diagram. Nah, tadi yang mengunjungi pantai ada 6 anak. Gunung ada 3 anak.
Yang mengunjungi sungai ada 1 anak, yang mengunjungi sawah ada 1 anak, dan yang mengunjungi kebun binatang ada 4 anak. Jadi hasil diagramnya adalah, jadi bentuk diagramnya adalah seperti ini. Apa saja keberagaman yang kamu temukan di kelasmu? Keberagaman suku, keberagaman sifat, keberagaman pendapat, keberagaman jenis kelamin, keberagaman adat, dan keberagaman agama. Nah, jika kalian menemukan keberagaman lain di kelas kalian, kalian bisa menambahkannya. Apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelasmu? Diskusikan bersama temanmu. Saling mengerti, tanggung jawab, dan juga tidak egois. Ceritakan hasil diskusi di depan teman-temanmu. Ada banyak perbedaan atau keberagaman, namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan aman. Jadikanlah keragaman menjadi pemersatu. Hal ini sesuai semboyan negara Indonesia. Semboyan Indonesia berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada beberapa gambar. Ada seorang nenek yang akan pergi ke perumahan lestari, namun ia tidak tahu jalannya. Nah, buatlah cerita sesuai urutan gambar. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai gambar tersebut. Nah, ini hanya sekedar contoh cerita ya. Nenek akan berkunjung ke rumah cucunya dengan mengendarai bus umum. Bus nenek berhenti tepat di depan sebuah masjid. Nenek bertemu dengan Tommy. Lalu Tommy membantu nenek menyeberang jalan. Nenek mengatakan bahwa rumah cucu nenek ada di perumahan lestari. Saat Tommy melihat papan petunjuk tersebut, Tommy mengetahui bahwa ia harus mengantar nenek ke arah kanan. Akhirnya Tommy berhasil mengantar nenek ke tempat tujuan. Mari menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Rambu tempat beribadah, rambu untuk penyeberang jalan, dan papan petunjuk arah. 2. Apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Memperhatikan dari arah kanan dan kiri, apakah ada kendaraan yang melintas atau tidak. Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya adalah onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan berikut berdasarkan diagram tersebut. 1. Berapa banyak anak yang menyukai serabi? Iya, 35 anak. 2. Berapa banyak anak yang menyukai klepon? Betul, 25 anak. 3. Apa nama kue yang paling banyak disukai? Kue lapis. 4. Apa nama kue yang paling sedikit disukai? Dodol. Kemudian yang kelima, berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut? Kue lapis adalah kue yang paling banyak disukai, sedangkan dodol adalah kue yang paling sedikit disukai. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia.
Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan. Nah, yang pertama, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Kita centang ya. Kemudian yang kedua, belajar dengan tekun. Ini bukan contoh sikap menghargai perbedaan, jadi tidak usah kita centang. Sikap yang ketiga adalah bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Nah, ini merupakan sikap menghargai perbedaan, jadi kita centang. 4. Selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah. Tidak ya. 5. Menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Iya, ini kita centang. Nah, carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Nah, gambar rumah adat dan pakaian adat yang pertama ini berasal dari daerah Bali. Kemudian gambar rumah adat dan pakaian adat yang kedua ini berasal dari DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga ini berasal dari Aceh. Yang keempat berasal dari Papua. Dan gambar rumah adat serta pakaian adat yang terakhir ini berasal dari Kalimantan Barat. Nah, adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Tuliskan pendapatmu tentang manfaat keberagaman pakaian di Indonesia. Manfaat keberagaman pakaian di Indonesia adalah kita dapat mengetahui jenis-jenis pakaian yang tersebar serta fungsinya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya.